Pernah nggak kamu mikir, kenapa segelas kopi bisa bikin orang rela antre, upload story, bahkan ngerasa punya hubungan sama sebuah brand? Padahal ya, itu cuma kopi. Atau jangan-jangan, bukan cuma kopi, di mitologi Nordik, ada satu minuman legendaris bernama Mead of Poetry. Konon, siapapun yang meminumnya bakal punya kebijaksanaan, kepintaran, dan kemampuan merangkai kata luar biasa. Minuman itu bukan sekadar cairan, tapi simbol status, simbol power, simbol naik level. Dan anehnya, ribuan tahun kemudian, pola yang sama muncul lagi, bukan di Valhalla, tapi di mall, ruko, dan aplikasi ojek online, lewat fenomena kopi susu gula aren dan brand seperti kopi kenangan. Kelihatannya nggak ada hubungan antara dewa Nordik dan kopi gula aren. Tapi kalau dikupas lebih dalam, ada pola branding yang mirip banget. Di dunia Nordik, ada sosok Odin, dewa yang rela berkorban, bahkan kehilangan satu matanya demi kebijaksanaan. Karena buat mereka, knowledge power, Mead of Poetry itu eksklusif, dijaga, diperebutkan, bukan minuman bebas. Siapa yang menguasai cerita? Dia yang menguasai dunia. Dan sekarang, di dunia modern, brand juga hidup dari hal yang sama, narasi. Waktu tren kopi susu gula aren meledak, banyak brand lahir, banyak juga yang tumbang. Tapi ada yang gak cuma ikut arus. Mereka gak jual kopi, mereka jual perasaan. Nama menu bukan sekadar nama, tapi emosi, kenangan, nostalgia, cerita masa lalu. Ini bukan kebetulan, ini strategi. Karena manusia lebih mudah mengingat cerita daripada spesifikasi produk. Otak kita lebih nempel ke emosi daripada ke angka, ukuran cup, atau detail teknis. Di mitologi Nordik, cerita dewa, raksasa, dan peperangan diwariskan lewat puisi dan saga. Cerita bikin sesuatu jadi hidup. Brand modern juga begitu. Tanpa cerita, produk cuma barang. Dengan cerita, produk jadi identitas. Dan disinilah banyak UMKM salah fokus, terlalu sibuk mikirin rasa, lupa mikirin makna. Padahal enak itu standar. Yang bikin beda itu alasan emosional kenapa orang harus memilih kamu. Konsep Valhalla dalam mitologi Nordik adalah simbol eksklusivitas. Gak semua orang bisa masuk. Brand juga begitu. Ada kasta, ada positioning, ada kelas. Dan ini bukan soal sombong, tapi soal persepsi nilai. Market Indonesia besar di kelas menengah, pengen ngerasa premium, tapi tetap rasional soal harga. Disinilah brand cerdas bermain. Bukan murahan, bukan mahal, tapi berasa naik kelas. Ini bukan soal produk, tapi soal rasa di kepala konsumen. Masalahnya, banyak UMKM pengen terlihat premium, tapi sistemnya belum siap. Branding bagus, tapi operasional berantakan. Storytelling kuat, tapi supply chain kacau. Ini yang bikin banyak brand viral tapi cepat mati. Karena cerita tanpa sistem cuma jadi legenda kecil yang sebentar lalu hilang. Di dunia Nordik, perang itu brutal. Siapa lambat, dia mati. Di dunia bisnis juga sama. Bukan pakai kapal dan pedang, tapi pakai data, distribusi, modal, dan sistem. Tren itu cepat, selera cepat berubah. Kompetitor bisa muncul tiba-tiba. Kalau sistemmu nggak siap scale, kamu nggak akan kuat bertahan. Dan di titik inilah cerita jadi makin dalam. Brand besar itu bukan cuma kuat di depan layar, tapi kuat di belakang layar. Standarisasi rasa, konsistensi kualitas, sistem produksi yang rapi, bahan baku yang stabil. Ini hal-hal yang sering dianggap sepele oleh UMKM, padahal justru ini fondasi jangka panjang. Bayangin kamu punya brand minuman coklat, matcha, taro, atau varian kekinian lain, tapi rasanya selalu sama walau diracik oleh orang berbeda. Bayangin kamu punya snack pedas level 1-5, dan setiap level selalu konsisten nendang di lidah. Konsumen bukan cuma beli rasa, tapi percaya sama brand kamu. Dan kepercayaan itu jauh lebih mahal daripada promosi. Disinilah detail kecil jadi besar. Bubuk minuman, bumbu tabur, level pedas, konsistensi formula. Semua itu membangun identitas tanpa disadari. Pelanggan mungkin gak ngerti prosesnya, tapi mereka ngerasain hasilnya. Dan hasil itu yang bikin mereka balik lagi, dan lagi. Kalau kamu serius bangun brand dev dan B, jangan cuma mikirin konten, logo, dan nama menu. Tapi pikirkan juga fondasi produksinya, sistem rasanya, konsistensinya. Karena brand besar bukan lahir dari satu ide viral,
tapi dari ribuan detail kecil yang dijaga setiap hari. Buat kamu yang lagi bangun bisnis minuman atau snack dan pengen rasa yang stabil, konsisten, dan punya karakter, kamu bisa pakai produk dari GAV Golden Aroma Food Indonesia. Mulai dari bubuk minuman, bumbu tabur, sampai varian pedas aneka level yang bantu produk kamu naik kelas. Banyak UMKM sudah pakai buat bikin rasa lebih rapi, lebih profesional, dan lebih berkarakter. Kalau kamu bukan cuma mau jualan harian, tapi mau bangun brand jangka panjang, mulai perhatiin hal-hal kecil yang kelihatannya sepele, tapi efeknya besar. Kamu bisa langsung hubungi WhatsApp yang ada di deskripsi channel ini, konsultasin konsep bisnismu, pilih varian yang cocok, dan mulai bangun mitologi brand kamu sendiri dari sekarang. Karena di dunia bisnis, yang bertahan bukan yang paling kuat, bukan juga yang paling murah, tapi yang paling kuat ceritanya dan paling rapi sistemnya. Dan kalau kamu dapat insight dari cerita ini, jangan berhenti di sini. Tonton video menarik lainnya di channel ini, dan tulis di kolom komentar, brand kamu sekarang lagi di fase mana? Legenda kecil, atau calon penguasa Valhalla versi bisnismu sendiri?